wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Puspitasari dengan NIM 85662761118. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas praktikum IPA pada modul 7 tentang optik di KP1 tentang percobaan pemantulan cahaya. Tujuan praktikum ini yaitu yang pertama menjelaskan sifat-sifat cahaya, lalu menjelaskan sifat-sifat cahaya yang dihasilkan oleh cermin, 3. Menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa, 4. Menentukan fokus cermin cekung, dan 5. Menentukan fokus lensa cembung. Sedangkan alat dan bahan yang digunakan pada percobaan ini yaitu yang pertama cermin datar, 2. Cermin cembung, 3. Cermin cekung, 4 lampu senter, 5 busut derajat, 6 kertas putih, dan 5 lilin, 7 layar, dan 8 celah cahaya. Cahaya merupakan salah satu bentuk energi yang dapat ditangkap oleh indera penglihatan. Cahaya dapat merambat lurus dan tidak memerlukan medium untuk merambat. Adapun sifat-sifat cahaya yaitu yang pertama, cahaya merambat lurus, 2. Cahaya dapat dipantulkan oleh cermin atau permukaan mengkilap, 3. Cahaya dapat dibiaskan saat melewati dua medium yang berbeda, 4. Cahaya dapat menembus benda bening seperti kaca dan air jernih, 5. Cahaya dapat diuraikan menjadi berbagai warna seperti pada pelangi, dan 6. Cahaya dapat diserap oleh benda dan berubah menjadi energi panas. Adapun pengertian cermin adalah permukaan yang licin dan mengkilap sehingga mampu memantulkan cahaya dengan baik. Berdasarkan bentuk permukaannya, cermin dibedakan menjadi cermin datar, cermin cembung, dan cermin cekung. Setiap jenis cermin menghasilkan bayangan dengan sifat yang berbeda-beda. Yang pertama, percobaan pemantulan cahaya pada cermin datar. 1. Susunlah lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar, seperti pada video. Lalu, nyalakan lampu senter dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya. Gambarkanlah jalannya berkas sinar pada langkah sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya. Hasil menunjukkan besar sudut yang dihasilkan yaitu 30 derajat. Ini berarti hasil pengamatan menunjukkan bahwa cahaya yang mengenai permukaan cermin akan dipantulkan kembali sesuai dengan hukum pemantulan cahaya, yaitu besar sudut datang sama dengan besar sudut pantul. Setelah itu, letakkan dan nyalakan lilin di depan cermin datar dan amati bayangannya selama benda itu digeser-geserkan di depan cermin datar. Hasil menunjukkan bayangan lilin yang terbentuk terlihat tegak dan memiliki ukuran yang sama dengan benda aslinya. Ketika lilin digeser mendekati atau menjauhi cermin, bayangan juga tampak bergerak dengan jarak yang sama di belakang cermin. Bayangan yang dihasilkan tidak dapat ditangkap oleh layar karena merupakan bayangan maya. Hasil ini sesuai dengan teori bahwa cermin datar menghasilkan bayangan maya, tegak, dan sama besar dengan bendanya. B. Percobaan pemantulan cahaya pada cermin cembung. Di sini saya menggunakan sendok sayur sebagai cermin cembung dan cermin cekung. Langkah percobaannya yaitu yang pertama, susunlah alat seperti gambar 7.2. Lalu, nyalakan lilin dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung. Lalu, gambarkanlah jalannya berkas sinar pada langkah 2 sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya serta bayangan yang terbentuk. Setelah itu, catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung tersebut. Hasil pada percobaan cermin cembung yaitu bayangan lilin tampak lebih kecil dibandingkan ukuran benda sebenarnya. Bayangan tetap terlihat tegak dan berada di belakang cermin. Selain itu, bayangan tidak dapat ditangkap oleh layar karena bersifat maya. Hal ini terjadi karena cermin cembung memantulkan cahaya secara menyebar atau divergen, sehingga bayangan yang terbentuk selalu maya, tegak, dan diperkecil. C. Percobaan pemantulan cahaya pada cermin cekung. Langkah percobaannya yang pertama, susunlah alat seperti gambar 7.3. Lalu, nyalakan lilin dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cekung.
Lalu, gambarkanlah jalannya berkas sinar pada langkah 2, sehingga tapak sudut datang dan sudut pantul serta bayangan yang terbentuk. Catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung tersebut. Aturlah jarak benda atau letak layar agar pada layar terbentuk bayangan yang jelas dan tajam. Selanjutnya, ukur jarak benda dan jarak bayangan. Jika benda di depan cermin cekung terus digeser menjauhi cermin, maka pada jarak tertentu bayangan benda akan menghilang atau tidak tampak. Ukur jarak benda dari cermin cekung pada keadaan tersebut. Hasilnya, pada percobaan menggunakan cermin cekung yaitu bayangan yang terbentuk bergantung pada posisi lilin terhadap cermin. Saat posisi benda pada layar diatur dengan tepat, bayangan dapat terlihat jelas pada layar. Bayangan yang dapat ditangkap oleh layar menunjukkan bahwa bayangan tersebut bersifat nyata. Pada beberapa posisi, bayangan terlihat terbalik dan ukurannya dapat lebih besar atau lebih kecil dari benda. Ketika benda digeser semakin jauh dari cermin, bayangan mengalami perubahan posisi sehingga pada jarak tertentu bayangan tidak tampak dengan jelas. Kondisi ini berkaitan dengan letak fokus cermin cekung. Jadi, kesimpulan dari praktikum ini yaitu, secara keseluruhan, hasil praktikum membuktikan bahwa bentuk permukaan cermin mempengaruhi arah pemantulan cahaya dan sifat bayangan yang dihasilkan. Cermin datar menghasilkan bayangan maya yang sama besar dengan benda. Cermin cebung menghasilkan bayangan maya yang diperkecil, sedangkan cermin cekung dapat menghasilkan bayangan nyata maupun maya tergantung pada letak benda terhadap titik fokus cermin. Dengan demikian, praktikum ini berhasil menunjukkan penerapan hukum pemantulan cahaya pada berbagai jenis cermin.